Untuk saat ini Omek MV Kebumen belum ada intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jumpa lagi di channel Omek MV Kebumen ya. Di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang motovlog pemula versi Omek ya. Jadi ini versi saya sendiri. Apa aja persyaratan untuk menjadi motovlog ya. Ini ya yang gua ketahuin aja ya. Kalau yang belum gua ketahui mungkin nanti nggak bisa disebutkan ya, atau belum disebutkan ya nanti dibantu di komen ya. Oke, di sini sebelumnya gua mau menyapa kalian teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, jadi untuk menjadi motovlog pemula seperti saya khususnya ya, syarat-syaratnya itu syarat-syaratnya kayak mau ngelamar kerja ya, ada syarat-syaratnya ya. Nggak ada syarat khusus ya. Ya intinya kalau mau jadi motovlog itu yang pertama kita harus punya motor sendiri aja ya. Karena kalau kita pinjem gitu kita bakalan repot ya cuy. Kalau kita pinjem sehari sekali mah nggak apa-apa, kalau tiap hari pinjem kan gimana rasanya gitu ya. Ya mungkin yang dipinjemin juga bosen sih gitu. Jadi syarat utama menjadi motovlog ya punya motor ya. Dan motor itu nggak harus mobil ya cuy ya, motor yang kita punya aja. Jadi kita punyanya motor metik ya pakai metik, kalau motor bebek ya motor bebek, punyanya Vespa ya pakai Vespa, apapun itu ya nggak ngaruh ya cuy ya. Intinya motor kalian itu waras walafiat, waras sehat walafiat gitu. Jadi kalau motor kalian nggak waras di jalanan nanti repot kalian sih. Jadi ya usahakan motornya yang waras ya, supaya nggak mogokkan di jalan gitu. Kalau kita lagi ngevlog motornya mogok kan nggak enak gitu ya, kita malah pusing sih, pusing. Nggak pusing gimana, kita lagi mau bahas apa nanti pasti akan ngeblank pikiran kita ya. Soalnya ya itu, soalnya motornya mogok. Nah, masa kita lagi nonton kalau motornya mogok kita jadi dorong motor kan gak asik ya cuy ya. Aduh, makanya utamakan motornya yang masih sehat lah ya cuy ya. Paling enggak ya nggak mogok di jalan lah, nggak suka mogok di jalan gitu cuy. Itu yang pertama, harus punya motor ya cuy ya. Yang kedua juga harus punya helm. Kenapa pakai helm? Karena motovlog itu ya setiap hari atau kebanyakan di jalanan ya cuy ya. Kalau kita di jalanan nggak pakai helm, nanti kita akan sering dapat surat cinta dari Pak Polisi cuy kayak gitu. Jadi kalau mau menjadi motovlog kalian ya harus punya helm gitu. Helm mau yang full face atau half face itu sama aja ya cuy, tapi gua sarankan sih pakai yang full face ya. Soalnya kalau full face itu nanti jadi apa ya, untuk noise anginnya agak ya sedikit berkurang gitu ya. Tapi ya semua itu tergantung mic-nya gitu. Jadi kalau kita punya mic, jadi kalau kita pakai mic yang bagus ya, pakai helm half face juga kayaknya sih nggak parah ya noise-nya ya cuy ya. Kalau mic-nya mic yang bagus atau yang mahal cuy. Tapi kalau kalian nggak punya mic yang mahal ya kalian bisa gunakan headset kalian ya cuy ya. Gue juga pakai mic yang masih murahan cuy, mic yang cuma gue beli berapa ya, 40.000 sih cuy. Banyak ya, dari yang 15.000 nyampe ratusan ribu ya cuy. Tapi ya hasilnya seperti inilah ya, masih ada noise nya tapi yang nggak parah-parah amat ya cuy ya. Kalau mau jadi motovlog kayak gitu harus punya helm sih, harus pakai helm. Kalau enggak ya mau ditaruh di mana ya, mungkin bisa yang nggak pakai helm, kameranya bisa di motor gitu ya, santelnya atau dipasang di motor gitu ya. Tapi ya kurang enak lah sih menurut gue ya cuy ya. Kalau di motor sih bisa ya untuk kamera, jadi yang kelihatan kita mukanya kita doang ya, depannya nggak kelihatan gitu. Kalau di motor biasanya sih untuk kamera depan ya. Oke, itu persyaratan yang kedua itu helm ya cuy ya. Dan persyaratan yang ketiga itu, ini wajib atau enggak wajib sih, menurutku sih wajib ya, yaitu SIM cuy. Kalian harus punya SIM. Kalau kalian punya SIM itu kalian di jalan raya itu ngontennya itu akan nyaman ya, jadi enggak khawatir ada
polisi gitu. Oke, jadi yang selanjutnya itu SIM ya. Kalau kalian udah bawa SIM itu kalian akan lebih nyaman di jalanan ya cuy ya. Kalian walaupun ada operasi atau apa, selama kalian itu nggak melanggar rambu lalu lintas ya kalian selalu aman ya, nggak bakalan ditilang sama bapak polisi ya. Soalnya bapak polisi itu nilangnya orang-orang yang melanggar rambu lalu lintas ya cuy ya. Makanya itu kalau kalian menjadi motovlog itu harus apa ya, mencontohkan yang baik-baik gitu ya kepada penonton kalian gitu ya. Soalnya kalau jadi motovlog yang arogan kayaknya gimana sih ya. Maksudnya arogan ya kita ugal-ugalan di jalan gitu ya, ada lampu merah ya terobos gitu, itu ya itu tergantung pribadi masing-masing gitu ya. Kalau gue sih mendingan mencontohkan yang baik-baik aja gitu ya. Intinya untuk diri sendiri aja sih. Kalau kita mentaati peraturan rambu lalu lintas, insya Allah ya apa ya, kita sendiri bakal selamat ya cuy ya. Karena gue sering lihat kejadian juga di jalanan suka menerobos lampu merah juga. Itu di waktu itu di daerah Jakarta ya, di Gunung Sari itu terjadi kecelakaan karena itu nyelonong di lampu merah sih. Itulah akibatnya kalau suka menerobos lampu merah atau melanggar rambu lalu lintas ya. Kalau punya SIM lebih baik di bawah SIM-nya ya cuy ya kalau jalan-jalan. Kalau untuk BPKB nggak usah dibawa sih, soalnya apa kalau dibawa tuh bahaya, takutnya nanti BPKB-nya lari ke Pegadaian gitu, nanti malah repot punya tanggungan. Mendingan BPKB ditinggal di rumah ya cuy ya, nggak usah dibawa-bawa saat kita berkendara atau saat kita riding gitu. Apalagi saat kita sunmori gitu kan, kita sunmori biasanya takutnya kehabisan biaya, ntar malah BPKB-nya digadein lagi. Oke, itulah yang ketiga ya, punya SIM ya. Yang keempat atau selanjutnya yaitu kalian harus apa ya, menggunakan safety riding ya cuy ya. Safety riding ya salah satunya tadi helm, dan yang itu bisa sarung tangan atau glove. Bahasanya glove, bahasa apa ya, glove ya, sarung tangan lah gitu ya. Kalau bisa ya pakai sepatunya yang apa ya, ya yang safety lah. Itulah yang berikutnya ya, pakai safety riding itu penting ya kalau untuk di jalanan ya. Gunanya apa safety riding ya, untuk antisipasi ya. Untuk namanya kita di jalanan kan kita nggak ngerti insiden apa gitu kan, kita nggak ngerti ya. Sumpama kita amit-amit terjatuh gitu ya, paling enggak kita kalau menggunakan safety riding itu ya akan meminimalisir lah ya, meminimalisir kecidraan gitu, cedera gitu ya, cedera pada badan kita gitu. Coba kalau kita nggak pakai safety riding, kita jatuh gitu ya, pasti ya lebih parah ya, paling nggak babak belur gitu. Itu pentingnya safety riding di jalan ya. Kamera ya cuy ya, kalian kalau mau menjadi motovlog kalian harus punya kamera dulu itu, peralatannya ya. Kalian harus punya kamera ya, kalian beli terserah apa ya, semampunya kalian ya. Mau beli kamera yang mahal atau yang murah ya terserah, semampunya, nggak ada paksaan sih. Jadi kalau gua sih belinya masih yang murahan karena gua masih pemula dan belum punya penghasilan gitu, pura-pura penghasilan gitu aja nggak ada yang nonton. Tapi ya nggak masalah ya cuy ya, selama kita mau berkarya itu no problem ya, nggak apa-apa, kita tetap semangat lah berkarya, kita semangat konten gitu. Karena apa, karena ya nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu kali ya. Dan kalian jika terpaksa belum punya action cam dan kepengen konten, kalian bisa gunakan kamera HP gitu. Kalau kalian kepengen konten tapi kalian belum bisa atau belum punya action cam ya, kalian gunakan aja HP kalian. Jadi manfaatkan HP kalian ya, karena saya yakin untuk saat ini pastilah hampir semua orang itu mempunyai HP cuy, dan HP-nya pun pasti sudah ada kameranya ya cuy ya. Itu jadi
kalau apa namanya, kalau kalian belum punya option cam, kalian bisa gunakan HP kalian gitu loh cuy. Bagaimana kalau pakai HP memang bisa gitu ya, bisa cuy, kalian terserah mau dipasang di helm sulfis ataupun di dada gitu ya. Kalau saran gue sih mendingan di dada ya, karena itu lebih safety cuy. Kalau di helm kan takutnya jatuh ya, karena helm itu kan berat ya. Jadi menurut gue mendingan kalian itu beli alatnya sih seperti yang di video pertama gue itu, alatnya seperti itu ya, itu namanya chest strap gitu. Jadi itu dijamin safety ya sih ya, jadi nggak bakalan jatuh karena apa, itu udah modelnya kautan ya, ulir ya, dijamin kenceng lah ya, kuat. Oke, saya kiranya cukup itu aja ya syarat-syarat menjadi motovlog versi Omek ya. Hanya itu, mungkin ada yang belum gue sebutin ya, mohon di komen ya, di kolom komentarnya sih. Dan gue akhiri di sini aja. Dan bagi yang kalian yang baru menemukan channel gue, karena channel gue ini baru seumuran jagung, dan ini vlog atau konten gue yang kedua ya di jalan raya ya. Dan apa namanya ya, jadi gue mohon dukungannya atau supportnya dengan cara subscribe ya cuy ya, supaya gue lebih semangat lagi dalam membuat konten, dan tentunya biar lebih baik lagi channel gue kedepannya ya cuy ya. Oke, terima kasih, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.